Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, rajanya namanya Heraklius, bahasa Arabnya Heraklius namanya. Jadi Heraklius itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu jamaah yang datang dari luar kota, dari Medan, Jakarta, Bandung, Malaysia, dan lain-lain. Mudah-mudahan berada di Aceh seperti berada di kota sendiri. Juga penghormatan kita semua kepada para pendengar radio di seluruh Aceh. Alhamdulillah banyak sekali yang mendengar radio. Saya ada yang SMS dari Takengon, Kamarudin. Beliau juga pengurus sebuah masjid. Ceramah ini dipancarkan di masjidnya sehingga didengar oleh orang-orang sekitar masjid tersebut. Juga penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit. Juga rupanya di rumah sakit banyak sekali membawa radio, mendengar ceramah. Juga kita menerima laporan supir-supir L300 di dalam mobil juga sedang memutar radio RRI Banda Aceh, dan penumpang juga mendengar ceramah di Masjid Raya. Jadi alhamdulillah, semua ini adalah kebaikan dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau di Aceh Maulid masih diperingati sebulan lagi. Ini bulan terakhir, jadi Jumadil Awal. Jadi hari ini tanggal 19, berarti ada 10 hari lagi. Tambah Jumadil Jumadil Akhir nanti. Ini Jumadil Awal. Tambah Jumadil Akhir 10 hari lagi. Jadi 20 hari lagi lebih kurang. Dan alhamdulillah luar biasa Maulid ini. Tapi kita masih bicara Maulid, evaluasinya bulan depan. Bulan depan saya akan ceramah mengevaluasi Maulid. Kenapa? Karena memang saya paling banyak memenuhi undangan. Sampai sekarang masih ada 4 undangan. Kenapa saya diundang? Karena kebetulan saya ketua Majelis Adat Aceh, Kota Banda Aceh. Saya dengan wali kota selalu diundang kemana-mana. Jadi, tapi saya bukan hanya memakan kenduri, tapi kita evaluasi di mana kekurangannya. Nanti insya Allah akan kita perbaiki. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk pagi ini kita ingin melihat pengakuan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Mereka tidak masuk Islam, tapi mengakui Rasulullah manusia yang paling hebat, yang berakhlak mulia, yang membawa sebuah agama baru yang sangat luar biasa. Siapa mereka ini? Yang pertama Raja Romawi, ya. Jadi Romawi itu Yunani. Sekarang pun ada negara mereka. Yunani masih ada di dekat Uni Soviet, ya, di dekat Rusia, dekat Turki, itu Romawi. Jadi di zaman dulu Romawi ini menjajah Arab. Yang dijajah itu Mesir, Suriah, Palestina, ya. Itu sezaman dengan Rasulullah. Sezaman dengan Rasulullah. Rajanya namanya Heraklius. Bahasa Arabnya Heraklius namanya. Jadi Heraklius itu ada di negeri Syam. Heraklius mendengar bahwa di negeri Syam ada tokoh-tokoh Mekah, orang-orang kafir Mekah yang berniaga ke negeri Syam. Lalu Heraklius ini membuat kontak, menerima tokoh-tokoh kafir Quraisy itu untuk mereka bicarakan tentang Muhammad, tentang agama baru yang sedang berkembang di Mekah. Jadi orang kafir Quraisy ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat memusuhi Nabi, namanya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu musuh Nabi, musuh yang luar biasa. Tetapi waktu tuanya nanti dia mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Bahkan anaknya Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan ini karena sudah diundang menjumpai Heraklius, mereka menghadap Heraklius di negeri Syam. Kalau sekarang namanya ibu kota negeri Syam Damaskus. Jadi ketemulah tokoh-tokoh kafir Quraisy, musuh Rasulullah, dengan Raja Romawi yang kebetulan kafir juga, ya. Sampai mati Heraklius ini dalam kekafiran. Sudah ketemu, apa tanya Heraklius sama Abu Sufyan? Coba engkau ceritakan siapa Muhammad ini? Siapa Muhammad yang membawa agama baru ini? Lalu Abu Sufyan menjawab, dia ini dari keluarga terhormat, keluarga Bani Hashim, yang nasabnya sangat baik, tokoh-tokoh semua, pemimpin semua, yang dikagumi oleh seluruh orang Arab. Itu jawab Abu Sufyan. Heraklius bertanya yang kedua, kalau keturunannya sangat bagus, tapi saya tanya kedua, apakah di antara keturunannya, nenek-nenek moyangnya, apakah pernah jadi raja? Pernah jadi raja? Jadi Abu Sufyan menjawab, Muhammad itu bukan dari keturunan raja dan tidak pernah menjadi raja. Nenek-nenek moyangnya juga bukan raja, tetapi pemimpin spiritual yang mengurus Ka'bah. Oh, bukan dari keturunan raja, bukan. Saya tanya ketiga, kata Abu Sufyan, apakah dia berambisi menjadi raja? Jawab Abu Sufyan, dia tidak berambisi menjadi raja. Walaupun kami telah menawarkan supaya dia menjadi raja Mekah, dia menolak. Yang dia perjuangkan adalah agama Islam, agama tauhid, kata Abu Sufyan. Ditanya lagi oleh Heraklius, yang sudah masuk Islam, yang mengikutinya sekarang siapa? Dari orang-orang kaya atau orang-orang rendahan, orang-orang miskin?
Abu Sufyan menjawab, pengikutnya dari orang-orang miskin. Dari orang-orang miskin, dari budak-budak, hamba sahaya, jawab Abu Sufyan. Kemudian yang terakhir ditanya, bagaimana pendapat dia terhadap Isa ibnu Maryam? Ditanya. Jawab Abu Sufyan, dia menganggap Isa itu seorang rasul sebelum dia. Apa jawab Heraklius? Kalau begitu Muhammad itu, kalau begitu yang engkau gambarkan Muhammad itu, nanti di bawah kekuasaan saya ini semua akan menjadi pengikutnya. Kerajaan saya akan menjadi kerajaannya. Itu kata Heraklius. Dan apa yang diramalkan oleh Heraklius terbukti. Dia menguasai Konstantinopel dulu. Direbut oleh orang Islam, sekarang menjadi negara Islam di Turki yang diberi nama Istanbul. Itu bagian dari kerajaan Heraklius dulu. Sekarang Islam. Suriah semuanya Islam. Palestina Islam, Mesir Islam. Jadi apa yang diramalkan oleh Heraklius terbukti sekarang. Semua Islam. Ini pengakuan dari seorang raja Yunani, Heraklius, tapi dia mati kafir. Tidak masuk Islam. Walaupun dia yakin sekali bahwa Muhammad itu seorang rasul terakhir. Pengakuan yang kedua dari Muqawqis. Muqawqis ini raja Mesir yang di zaman Rasulullah. Rasulullah mengirim surat kepada Muqawqis. Isinya, wahai raja Mesir, Muqawqis, ini datang dari Muhammad Rasulullah bin Abdullah. Masuklah kamu ke dalam Islam supaya kerajaan kamu selamat dan engkau akan masuk surga kalau meninggal dunia. Ini surat Rasulullah kepada Muqawqis, raja Mesir. Kemudian raja Mesir mengumpulkan semua menteri-menterinya, dikabarkan, saya menerima surat dari Muhammad di Mekah, saya diajak masuk Islam, agama baru, dan kalian juga diajak, semua kita masuk Islam, karena itulah agama tauhid. Bagaimana pendapat kalian? Jawab menteri-menteri Muqawqis, daulat tuanku, kami tetap dengan agama kami. Kalau engkau daulat tuanku masuk Islam, hari ini juga kami akan memakzulkan tuanku. Artinya menurunkan dari tahta. Kami tidak mengakui lagi engkau raja kami. Akhirnya Muqawqis mempertimbangkan antara cinta jabatan dan agama. Dia memutuskan tidak masuk Islam, dan dia mengirim oleh-oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa unta, 2 perempuan, 1 laki-laki, 3 orang sebagai hadiah, dan pakaian-pakaian dan hadiah-hadiah lain. Rasulullah menerima semua kiriman dari Muqawqis, tetapi Rasulullah bersabda, celaka dia. Apa makna celaka? Dia tidak mau masuk Islam, mati kafir, masuk neraka, kan itu. Dan itu yang terjadi kemudian. Muqawqis tidak masuk Islam. Tetapi Rasulullah tidak mendoakan lebih dari itu.
Kalau Rasulullah berdoa supaya dia dihancurkan oleh Allah, kerajaannya hancur, juga dikabulkan oleh Allah, seperti Rasulullah berdoa kepada Kisra Persia. Kisra Persia, Iran, merobek-robek surat Rasulullah, akhirnya Persia hancur, dijajah oleh bangsa lain, dan Kisra itu kerajaan itu juga bubar. Hadirin wal hadirat yang ketiga sekarang, seorang kafir yang luar biasa ini, saudaranya Abu Jahal, satu kakek mereka itu, namanya Walid bin Mughirah. Ini sepupu Abu Jahal. Walid bin Mughirah ini dari Bani Umayyah, bukan dari Bani Hashim, dari Bani Umayyah. Walid bin Mughirah ini kafir betul-betul, tidak mau masuk Islam, tapi membenarkan Rasulullah. Jadi hidayah itu dari Allah, taufik dan hidayah itu dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita, kita tidak punya hidayah. Jadi maka dalam beragama kita perlu ihsan, perlu niat kita yang tulus, ya, beragama kepada Allah, jangan pura-pura, harus serius dalam beragama. Karena Allah, kalau kita tidak ikhlas, Allah nanti mengambil kembali taufik dan hidayah. Betapa banyak orang-orang Indonesia, ya, yang masuk Kristen, nanti bosan di Kristen, masuk Islam lagi. Jadi masuk Islam, keluar dari Islam, masuk Kristen. Itulah kerjanya orang-orang di Jakarta sekarang. Kadang-kadang ingin kawin dengan orang Islam, dia juga masuk Islam. Begitu juga bintang-bintang sinetron tuh, bintang-bintang film itu, agamanya bertukar-tukar. Itu orang yang dibenci Allah. Ada juga dosen-dosen, ya. Saifuddin Ibrahim itu dosen di Universitas Muhammadiyah, hebat dia, S2-nya, tapi pendeta sekarang, pendeta Kristen. Banyak orang seperti itu. Itu yang kita takuti. Maka kita selalu meminta kepada Allah, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita minta kepada Allah supaya kita ditetapkan dalam hati kita dengan agama ini, taat kita dengan agama ini. Jadi tidak setengah-setengah beragama, harus serius betul. Inilah yang menimpa Walid bin Mughirah. Tapi Walid ini, walaupun dia kafir jahanam, penghuni neraka, dia kira kafir, dia anaknya penghuni surga. Kita pernah mendengar Khalid bin Walid, itu panglima yang luar biasa, diangkat oleh Rasulullah, dan Abu Bakar, Umar mempercaya Khalid bin Walid. Jasanya luar biasa. Khalid bin Walid lah yang menaklukkan Irak, menaklukkan Iran menjadi negara-negara Islam. Dan Khalid bin Walid diberi gelar oleh Rasulullah Saifullah, artinya pedang Allah, karena setiap dia berperang selalu menang. Luar biasa. Tapi ayahnya kafir, yang mati kafir, namanya Walid bin Mughirah. Dia kadang-kadang, kan teman itu belum ada listrik, tengah malam dia bangun, dia mengindap-ngindap menuju rumah Arkam bin Arkam, karena di situ Rasulullah sedang mengajarkan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam. Dia datang mengintip. Rasulullah mengatakan, sudah turun ayat baru, kalian harus hafal, ayat Quran turun. Jadi juga masuk dalam hati Walid bin Mughirah ini. Dia dengar, ini bukan syair, ini bukan dongeng, ini sesuatu yang luar biasa. Ini betul-betul ayat Quran dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Muhammad.
semua ayat-ayat yang dia dengar dia benarkan. Dia benarkan. Tetapi Abu Jahal datang sama dia. Itu kan adik sepupunya. Abu Jahal itu adik sepupunya. Wahai Walid bin Mughirah. Wahai Walid bin Mughirah. Apa yang engkau dengar dari Muhammad? Jawab Walid bin Mughirah, yang aku dengar sesuatu yang luar biasa. Bukan syair, bukan dongeng. Betul-betul itu luar biasa. Bukan ciptaan manusia. Jadi Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Nah, kata Abu Jahal, kalau engkau Walid sebagai pemimpin Quraisy membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu dari Allah, semua orang akan masuk Islam, kita tinggal berdua. Siapa lagi pengikut kita nanti? Kita tidak punya lagi rakyat. Iya juga, kata Walid bin Mughirah ini. Bagaimana juga? Begini, kita berdusta. Memang kita dusta, tapi harus kita menjadi orang pendusta. Itu kata Abu Jahal. Bagaimana berdusta? Kita katakan kepada masyarakat, kepada rakyat kita, bahwa Muhammad ini adalah pendongeng. Muhammad ini membaca asatirul awwalin, dongeng nenek moyang kita. Itu tidak mungkin dari Tuhan. Ayat Quran itu dongeng. Akhirnya ya, kalau begitu kita berdusta, kita katakan sama orang Muhammad itu pendongeng. Itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena dia menganggap ayat-ayat Quran itu dongeng, maka dalam sebuah perang, ya, Walid bin Mughirah ini dipancung hidungnya. Jadi hidungnya orang Arab kan cukup raya hidung cikok loh. Menggetak dari sidra sahabat Rasulullah, putuh hidung jirut. Jadi kalau hendak kena muka, baidum berut. Rut hidung ji, rut hidung ji, tidak sembuh lagi, tidak sembuh, bau luar biasa, sudah jadi kanker, dan kemudian dia mati. Maka dalam Al-Quran diabadikan asatirul diabadikan dalam Quran, dia itu orang yang beralainya. Jadi hidung itu beralai, ya, beralainya dipotong. Di dunia saja sudah diberi tanda di hidungnya, apalagi di akhirat nanti. Jadi Walid bin Mughirah ini yang hidungnya dipotong dalam perang bersama orang Islam, maka hari akhirat akan disiksa dalam neraka. Dia membenarkan Nabi Muhammad, membenarkan ayat Quran, tetapi dia menuduh Nabi Muhammad itu asatirul awwalun, jadi pendongeng. Itu tiga kafir ini mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Ini yang menarik. Kemudian kafir modern. Ini tiga orang juga kita perkenalkan. Di barat itu ada istilahnya orientalis. Orientalis itu orang kafir tidak mau masuk Islam, tetapi orientalis ini ahli agama, ahli Islam. Jadi orientalis itu artinya ahli ketimuran. Jadi timur, yang disebut timur, orang Islam, karena negeri Islam di sebelah timur dunia. Sebelah baratnya orang-orang kafir, orang Kristen, Amerika, Inggris, Perancis, benua Eropa kan Kristen. Islam di benua Asia. Maka kita disebut timur. Jadi orientalis, ahli timur. Yang pertama kita ambil seorang pujangga Rusia, Tolstoy namanya. Dia ini pengarang paling terkenal di abad 19.
Tolstoy ini sangat terkenal di abad ke-19 yang lalu. Dia juga melihat cukup banyak umat Islam di Uni Soviet. Dulu Uni Soviet namanya, sekarang Rusia. Apa kata dia? Saya belum menemukan seorang pemimpin pun sehebat Muhammad. Muhammad berhasil membawa agama baru, dan Muhammad juga berhasil menciptakan masyarakat yang demokrasi. Itu kata Tolstoy. Tolstoy ini pujangga Rusia. Kita lanjutkan terus. Yang kedua ini dari Amerika, namanya Michael Ahad. Ini seorang ahli ilmu filsafat, ahli matematik, juga ahli sejarah. Michael Ahad dari Amerika Serikat mengarang sebuah buku The 100. Jadi 100 tokoh yang paling terpengaruh di dunia. Agamanya dia Kristen, Protestan agamanya. Tapi apa kata dia? Dari penelitian saya, ini tahun 80-an dia teliti. Tahun 80-an yang lalu. Saya tidak menemukan seorang pemimpin pun yang sehebat Muhammad. Maka dalam buku saya tempatkan dari 100 tokoh yang saya pilih, saya tempatkan Muhammad nomor 1. Jadi Nabi kita diletakkan di nomor 1, yang paling terpengaruh di dunia. Di mana letak pengaruhnya? Karena dalam waktu yang singkat Rasulullah berhasil menciptakan sebuah masyarakat dan sebuah negara Islam di zaman hidupnya. Hal seperti ini tidak pernah mampu dilakukan oleh Yesus Kristus, oleh pendiri agama Kristen. Maka Michael Ahad ini menempatkan Nabi Isa di urutan 48. Nabinya sendiri, Tuhannya sendiri nomor 48, coba bayangkan. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di nomor 1. Dan di nomor 2 juga masih ditempatkan orang Islam, Umar bin Khattab. Ini kafir yang jujur. Sampai sekarang dia masih hidup. Sudah tua di Amerika Serikat. Michael Ahad ini masih hidup, mengakui Nabi Muhammad Nabi yang luar biasa sukses. Dia menilai sangat sukses, tidak pernah sukses seperti Muhammad, tidak pernah mendapat sukses seperti itu Nabi Isa. Nabi Isa tidak sukses, maka malah beliau diusir. Nabi Isa itu hilang, diangkat ke langit oleh Allah, dirafa ke langit. Tapi menurut orang-orang Kristen, Isa itu disalib di kayu salib. Nah, jadi tidak hebat menurut pengikutnya. Jadi Michael Ahad ini orang Kristen, tapi tidak mengunggulkan Isa, karena Isa tidak mampu menciptakan sebuah negara yang diakui oleh orang-orang lain, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan negara pertama, negara Islam, negara Madinah. Kafir ketiga, ini penting juga. Yang ketiga adalah ini orang modern sekali, masih hidup juga, ya. Siapa ini? Namanya Presiden Rusia, Putin.
Presiden Putin 4 tahun yang lalu meresmikan sebuah masjid terbesar di Moskow. Dia datang dan berpidato dalam masjid karena belum salat kan. Sebelum itu kan boleh ada pendapat orang-orang kafir boleh masuk masjid, kecuali masjid raya yang tidak dibolehkan. Masjid Istiqlal boleh, masjid Kuala Lumpur saya pernah di Malaysia dibolehkan juga di dalam masjid negara. Saya pernah di Kairo di masjid Imam Syafi'i juga boleh orang-orang kafir masuk. Kalau kita tidak dibolehkan juga bagus, perlu kita pertahankan. Karena masjid tempat suci. Kalau orang-orang kafir ke masjid juga kurang bagus. Jadi Presiden Putin membuat masjid sangat besar di Moskow, ya, dan dia yang meresmikan. Ketika itu dia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Ya, apa kata Putin? Ini katanya dalam bahasa Rusia. Saya ambil terjemahnya dalam sebuah buku yang berjudul Muhammad Rasulullah. Kata Putin, wahai Nabi yang di Mekah. Padahal Madinah, Nabi kan kuburannya di Madinah, tapi Putin menyebut Mekah, enggak salah juga. Kami berterima kasih kepada ajaranmu. Dengan ajaranmu yang indah itu, maksudnya agama Islam, bangsa kami menjadi bangsa termasyhur di dunia, diakui oleh orang-orang dunia bahwa kami super power. Jadi Putin nih, dia agamanya nggak jelas, mungkin komunis dia, tapi asal usulnya dia Kristen. Tapi kemudian jadi komunis. Dia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad bahwa ajaran Nabi Muhammad telah membuat negaranya terkenal di dunia. Ini maksudnya. Dan yang terakhir kita kutip ya dari seorang Kristen juga, tapi pernah hidup di Indonesia, Presiden Amerika, namanya siapa? Barack Obama. Dia sangat dekat memang dengan orang-orang Islam. Barack Obama Junior ini nama ayahnya. Ayahnya betul-betul Islam. Tapi dia ayahnya kawin dengan seorang mualaf, sudah masuk Islam. Mama Obama ini masuk Islam, tapi kemudian cerai. Mamanya tinggal di Jakarta, kawin dengan mahasiswa Indonesia, tapi Barack Obama kemudian diambil oleh neneknya, dibawa pulang ke Amerika, ke Hawaii. Dia jadi orang Kristen, kan gitu ceritanya. Tapi dia simpati sekali sama orang Islam. Kalau saya menjadi presiden, saya akan memerdekakan Palestina katanya. Tapi tidak terwujud. Memang di zamannya 10 tahun dia jadi presiden, simpati sama Palestina. Dan saya akan menjalin hubungan dengan orang-orang Timur Tengah, maksudnya orang Arab. Dan bagi saya, Islam adalah agama yang terbaik. Dan bagi Amerika, Islam telah berutang budi dengan ajaran-ajaran spiritualnya dan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang Amerika menjadi teladan di dunia ini. Terima kasih Nabi Muhammad. Itu kata Barack Obama. Ya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, ini dari manusia kafir.
Kalau kita yang muslim, kita tidak ragu lagi. Kita tempatkan Nabi Muhammad sebagai suri teladan, sebagai orang yang sangat kita junjung tinggi, dan kita juga mengetahui Muhammad adalah makhluk Allah yang paling baik di dunia dan di akhirat. Dan beruntunglah bagi kita yang menjadikan Muhammad sebagai teladan kita, insyaallah. Akhirnya kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب الحاضرة سلطانها الغيب الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي
والكوكب الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فدحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم Kalau 3 mati 1, semua mati. Itu yang disebut Allah khurafat. Orang-orang percaya kalau 3 mati 1 khurafat. Kalau kita Allah